Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Zaman dengan nomor NIM 1872250059. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Dita Aryani MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. 1. Hakikat perkembangan. Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut golden age. Perkembangan anak usia dini sebenarnya dimulai sejak pranatal. Pada saat itu, perkembangan otak sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat. Setelah lahir, sel-sel otak mengalami myelinasi dan membentuk jalinan yang kompleks, sehingga nantinya anak bisa berpikir logis dan rasional. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hal ini dapat menghadirkan diri untuk mengembangkan seluruh potensi secara utuh. 2. Teori pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat atau ukuran dimensi tumbuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi bagian-bagian yang ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya, perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain membuat anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Yang kedua itu pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara positif. Dari emosional lah, dia dapat belajar mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaannya. Dan yang ketiga, membangun sosialisasi. Cara anak untuk dapat membangun sosialisasi adalah melalui bermain. Dari bermain mereka dapat berbagai dan memperluas empati terhadap sesama. Dan yang keempat, pengembangan komunikasi. Dalam hal ini, bermain juga berperan atas pengembangan komunikasi, karena dari bermain anak dapat memperluas kosakata dan mengekspresikan kemampuan bahasa mereka melalui interaksi. Dan yang kelima yaitu pengembangan kognitif. Pada aspek kognitif, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan pengembangan berbahasa atau bahasa lisan maupun isyarat, seperti memahami kata, mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Yang keenam yaitu pengembangan kemampuan motorik. Dalam pengembangan aspek ini, cara bermain ialah yang dapat memacu pengembangan motorik yang meliputi penggunaan otak besar dan kecil. Dan yang keempat, pola perkembangan anak. Pola perkembangan anak sangat berkaitan dengan aspek perkembangan anak, di antaranya yaitu 1. Fisik.
Perkembangan fisik atau motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan fisik atau motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar seperti kemampuan anak untuk duduk, berlari, melompat, menangkap bola, dan menendang. Perkembangan motorik halus seperti kemampuan memegang benda, menulis, menggunting, mengancingi baju. Yang kedua yaitu sosial. Perkembangan ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa, berinteraksi, dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Yang ketiga, emosional. Perkembangan pada pola ini meliputi kemampuan anak untuk merasakan dan memahami gejolak perasaan seperti mencintai, merasakan nyaman, berani, gembira, takut, marah, serta bentuk emosi lainnya. Dan yang keempat, intelektual, mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir seperti merencanakan sesuatu, menjalankan suatu strategi, dan mencari solusi. Masa usia dini adalah masa golden age atau usia keemasan. Masa ini adalah masa terpenting anak karena semua perkembangan otaknya terjadi pada saat ini. Disinilah kita sebagai guru PAUD harus mengetahui apa saja aspek-aspek perkembangan anak dan pola perkembangan anak sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.